Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Haji Asep Ahmad Fatur Rahman LCMAG. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berhadir dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Manajemen Metode Menghafal Santri Yayasan Mihrab Quran Al-Fatih Cilengkrang. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 3 kelas IAT 7A yang beranggotakan pertama saya sendiri sebagai ketua yaitu Ahmad Firmansyah, kemudian ada Abdurrahman Alfia Rizka Fajriah, Ani Nurul Qurani, Devi Rizky Apriliani, dan Egi Miliangga sebagai anggota kelompok. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami eh, yang secara runtutan itu terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, prosedur penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan kami. Secara latar belakang, Allah melibatkan hambanya untuk turut ikut serta menjaga dan memelihara Al-Quran. Salah satunya dengan adanya rumah tahfiz Quran yang merupakan tempat para penghafal Quran dilatih untuk menghafal kalam suci Al-Quran. Satu di antaranya yaitu rumah tahfiz Quran ialah rumah tahfiz Mihrab Quran Al-Fatih yang berlokasi di Cilengkrang, Bandung. Rumah tahfiz ini memiliki tujuan utama agar santrinya dapat menghafal Al-Quran dengan sempurna dan membuat kami para peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengorganisasian, serta hambatan tantangan yang terdapat di Rumah Quran Tahfiz Al-Fatih tersebut. Eh, Selanjutnya terkait rumusan masalah, yaitu mengambil dari rumusan masalah manajemen, yaitu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan hambatan, serta kendala. 5 rumusan masalah ini yang akan kami coba pecahkan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya terkait kajian pustaka. Sebagai landasan teori, mohon maaf, sebagai landasan teologis pada awalnya itu mengacu pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang mana wahyu pertama ini dianggap sebagai kunci pengetahuan umat manusia. Selanjutnya terkait landasan teoritis. Landasan teoritis ini meliputi teori manajemen, di antaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Selain itu meliputi teori metode pengajaran Al-Quran dan tahfiz, yang diantaranya yaitu metode wahdah, kitabah, simai, gabungan, dan metode jamak. Selanjutnya itu prosedur penelitian yang kami eh, jalani dalam melaksanakan penelitian ini, diantaranya yaitu yang pertama terkait jenis dan sumber data. Jenis sumber data penelitian ini yaitu studi lapangan dengan sumber data berasal dari wawancara, dokumentasi, dan literatur yang terkait. Terkait pendekatan dan metode yang digunakan, pendekatannya yaitu kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Fokus lokus penelitian ini yaitu pertama fokusnya terkait metode menghafal santri, dan lokusnya yaitu Rumah Tahfiz Mihrab Quran Al-Fatih. Terakhir itu terkait teknik pengumpulan data dan analisis data, menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan analisa datanya dengan menggunakan tahapan reduksi dan kategorisasi data, display data, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya, terkait hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh saudara teman-teman yang lain. Yang pertama yaitu terkait pelaksanaan akan dijelaskan oleh saudari Ani Nurul Qurani Fadilah. Kepada Ani Nurul Qurani Fadilah, disilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Firmansyah. Adapun profil rumah Quran, itu rumah Quran, rumah tahfidz Mihrab Quran dirintis sejak awal
tahun 2019 oleh Ustadz Muhammad Isa Al-Hafidh, seorang difabel yang turut membantu kelancaran gerak dakwah di berbagai komunitas muda. Juga Kasfiansyah Putra, seorang pemuda sukses membangun dan telah banyak membantu orang-orang yang berjuang kesembuhan. Orang-orang yang berjuang kesembuhan. Kegiatan di Rumah Quran ada 6. Yang pertama, belajar bahasa Arab. Yang kedua, ada wirausaha. Yang ketiga, rihlah. Yang keempat, riyadhah. Yang kelima, muhadharah. Yang keenam, belajar Bulughul Maram. Adapun perencanaan metode menghafal yang ada di Rumah Tahfidz Mihrab Quran yaitu menggunakan metode campuran, di mana metode ini disesuaikan dengan kadar kecerdasan otak santri. Adapun untuk target yang harus dicapai setiap harinya yaitu minimal 1 halaman Al-Quran. Sedangkan untuk waktu setoran yaitu ada 3 waktu. Yang pertama di pagi hari, yang kedua siang hari, dan yang ketiga di sore hari. Sebelum menambah hafalan, santri dianjurkan untuk mengulang hafalan sebelumnya. Seperti itu mungkin Kang Firman. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Kak Ani yang sudah menjelaskan tentang perencanaan dan profil rumah Quran Mihrab Quran Al-Fatih. Selanjutnya terkait pengorganisasian yang akan dijelaskan oleh Saudara Egi Miliangga. Pada Egi Miliangga disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengorganisasian di pondok pesantren. Pengorganisasian aspek ini melekat pada jajaran yayasan itu sendiri, dimulai dari ketua yayasan, yaitu Ustadz Muhammad Isa, kemudian turun ke musyrif dan ke musyrifah di bawah pengawasan Ustadz Muhammad Isa. Baik, mungkin dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya terkait pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh Saudara Abdurrahman. Kepada Saudara Abdurrahman disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelaksanaannya, mari kita bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, kita mulai dari programnya terlebih dahulu. Ya, ini di mana Rumah Quran ini mempunyai program yang tidak hanya dari segi tahfidznya saja, tapi materi pengetahuan yang lainnya pun ikut digarap gitu. Contohnya seperti wirausaha, adapun rihlah dan muhadharah juga belajar mengenai Bulughul Maram. Nah, itu untuk dari segi programnya. Lalu dari segi pengajar pun tidak hanya terbatas orang yang sekedar mau saja, namun mereka pun memiliki standar. Yang pertama, berakhlak Islami dan berjiwa pendidik. Yang kedua, pernah mengikuti penataran pengelolaan rumah tahfiz Al-Quran. Yang ketiga, menguasai ilmu tahfiz dan tajwid. Yang keempat, memiliki kemampuan mengajar tahfiz Al-Quran. Dan yang kelima, tenaga tahfiz Al-Quran ini uh, turut merekrut alumni santri yang sudah lulus pula sebagai bentuk dari pengabdian. Nah, lalu dari segi santrinya sendiri sama memiliki beberapa kriteria untuk menjadi santri di Mihrab Quran ini. Yang pertama itu usia minimal mengikuti program ini adalah 13 tahun dan maksimalnya itu 23 tahun. Lalu mendapat izin orang tua, bisa membaca Al-Quran, lolos tes seleksi, dan siap menandatangani MOU program ini selama 2,5 tahun dan pengabdian selama 6 bulan. Dan di 6 bulan pertama itu bersedia tidak menggunakan handphone. Dan dalam teknis pelaksanaannya pun dilaksanakan secara 3 hari sekali. Dengan teknis yang pertama itu dibuka oleh sang guru yang membuka holako dan memberikan motivasi sebelum menghafal Al-Quran. Yang kedua pun ada melakukan hafalan di mana santri menghafal secara individu. Dan jika sudah masuk ke tahap yang ketiga yaitu tes untuk menguji hafalan santri. Nah, di Mihrab Quran ini sendiri mengadopsi sistem memondok di pondok dengan waktu setoran yang tadi 3 kali sehari. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih Saudara Abdurrahman yang telah menjelaskan tentang terkait pelaksanaan metode menghafal. Selanjutnya itu terkait pengawasan yang akan dijelaskan oleh Saudari Alfia Rizka Fajriah. Pada beliau silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Seperti yang kita tahu bahwa pengawasan itu merupakan salah satu kegiatan dari seorang manajer atau seorang yang mengelola suatu kegiatan yang ada di suatu tempat. Nah, adapun pengawasan yang ada di rumah tahfidz Mihrab Quran Al-Fatih yaitu berupa pengawasan yang pertama pengecekan secara langsung oleh musyrif/musyrifah dengan jadwal 1 hari 3 kali. Pengecekan apa sih pengecekannya? Pengecekan hafalan santri. Yaitu seperti yang sudah tadi dikatakan sebelumnya bahwa pengecekan hafalan santri itu 1 hari 3 kali pagi, siang, dan sore di asramanya masing-masing. Adapun targetnya itu minimal 1 halaman atau per pertemuannya 1 halaman ataupun sangat minimalnya 1 hari itu 1 halaman. Lalu untuk metode pengawasan yang digunakan oleh atau diterapkan oleh Mihrab Quran Al-Fatih itu secara langsung dan juga tidak langsung. Untuk pengawasan secara langsung, yaitu Ketua Yayasan atau Ustadz Muhammad Isa Al-Hafidh, beliau yang turun secara langsung mengecek mengecek hafalan para santri di tiap asramanya masing-masing. Lalu untuk pengawasan yang tidak langsung, ialah berupa dengan cara musyrifah atau musyrifnya itu yang di setiap asrama menyampaikan laporan kepada ketua yayasan tersebut. Lalu yang ketiga ada tahapan pengawasan. Nah, untuk tahapan pengawasan ini yang pertama yaitu ada rekap pencapaian hafalan santri. Yang saya temui dan yang saya dapatkan di Mihrab Quran Al-Fatih ini rekapannya ada 28 santri yang sudah diantaranya ada 30 yang sudah hatam 30 juz, lalu ada yang 6 juz, lalu ada 8 juz dan juga 5 juz. Selain itu mungkin masih ada juga yang memang merintis hafalannya 1 surat, 2 surat seperti itu. Lalu untuk metode pengukuran kinerjanya yaitu dengan dilihat dari berapa banyaknya hafalan atau berapa ayat juz yang atau berapa ayat ataupun juz yang dapat santri capai dalam waktu yang sudah ditentukan. Itu apakah mereka mencapai target atau belum gitu. Sedangkan untuk proses perbaikan itu mengatasi masalah pada santri yang tidak bisa mencapai target hafalan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat seperti yang hafalan minimal 1 hari itu 1 halaman seperti itu. Bagi santri yang memang belum bisa mencapai target hafalan itu bisa pada saat perbaikan itu bisa dilanjutkan ke hafalan yang memang dia belum dituntaskan seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke materi setelahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Alfia yang telah menjelaskan tentang pengawasan metode menghafal di rumah tahfidz Mihrab Quran Al-Fatih Sidangkara. Selanjutnya yang terakhir yaitu terkait hambatan dan kendala yang akan dijelaskan oleh Teh Devi Rizky Apriliani. Kepada Teh Devi silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator. Kita ketahui bersama bahwa setiap pelaksanaan maupun suatu proses tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini kami menemukan beberapa hambatan maupun kendala dalam pelaksanaan metode menghafal santri di Pondok Mihrab Quran Al-Fatih. Di antara hambatan tersebut adalah yang pertama, adanya keberagaman latar belakang para santri, termasuk tingkat kemampuan dan minatnya. Ketika masuk ke Pondok Mihrab Quran Al-Fatih, tentunya santri tidak berasal dari latar belakang yang sama. Ada santri yang memang sebelumnya sudah menghafal, ada pula santri yang memang baru pertama kali menghafal ketika masuk ke pondok. Itulah salah satu hambatan
tidak tercapainya tujuan pada metode menghafal di pondok tersebut. Yang kedua, terkait dengan keterbatasan dalam melakukan pengawasan dan kontroling pengasuh di pondok tersebut, kami menemukan bahwa dalam hal pengawasan belum maksimal terkhusus kepada santri akhwat, karena beberapa kemudian hambatan yang selanjutnya adalah kurangnya persiapan dari dalam diri para santri. Para santri kerap kali merasa belum siap untuk menghafal karena mungkin masuknya santri kepada pondok tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal, salah satunya mungkin karena tuntutan dari orang tua maupun hal-hal lain. Nah, hal inilah yang membuat para pengasuh pondok tersebut sangat dalam menghafal. Yang ketiga, yang selanjutnya mohon maaf, yaitu kurangnya motivasi. Berkaitan dengan hambatan sebelumnya, motivasi tentu sangat diperlukan dalam menghafal Al-Quran. Kurangnya motivasi santri, termasuk santri-santri mungkin yang sedang dalam masa puber, masa-masa pertumbuhan, seperti itu seringkali merasakan naik turunnya motivasi dalam menghafal. Hambatan yang terakhir adalah sulitnya mendapat pengajar yang berkualitas. Pengajar yang berkualitas di sini sulit untuk didapatkan karena mungkin berkaitan juga dengan kesepakatan bersama antara pengajar maupun hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pondok. Mungkin kurang lebihnya demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada TDP yang telah menjelaskan tentang hambatan dan kendala. Selanjutnya, kita masuk kepada kesimpulan. Setidaknya ada 5 kesimpulan yang dapat kita peroleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Yang pertama yaitu terkait perencanaan. Kesimpulannya terkait perencanaan adalah adanya kolaborasi yang baik antara pimpinan, yayasan, dan pengurus serta penyesuaian media menghafal. Ini menunjukkan keberhasilan pada aspek perencanaan. Selanjutnya yaitu terkait pengorganisasian. Secara pengorganisasian dinilai representatif karena aspek ini melibatkan ketua yayasan dan turun kepada jajaran staf kepengurusan, yaitu seperti musyrif dan musyrifah. Selanjutnya terkait pelaksanaan, mencakup kegiatan materi dan keterampilan, tidak hanya menghafal saja, melainkan mengasah minat dan bakat para santri. Sehingga pelaksanaan materi menghafal sudah dirasa cukup baik dalam pelaksanaannya. Selanjutnya terkait pengawasan. Pengawasan dilakukan secara langsung dan ada juga yang tidak langsung. Adanya serta juga ditemukan adanya rekapan pencapaian hafalan santri serta proses evaluasi santri. Yang terakhir yaitu kesimpulan terkait hambatan dan kendala. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, keragaman antar belakang santri menjadi hambatan, kemudian juga persiapan individual santri menjadi kendala tersendiri, serta keterbatasan dalam pengawasan dan kurangnya pengajar yang berkualitas menjadi aspek lain, poin lain yang menambah hambatan dan kendala terkait metode menghafal di rumah tahfiz Mihrab Quran. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Itulah hasil dari penelitian kami yang dengan judul Manajemen Metode Menghafal Santri Yayasan Mihrab Quran Al-Fatih Jalangkera. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Kami tutup dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.